oh ini toleransinya berlebihan dan lain bener, sebagainya. Sering banget itu. Ini justru malah dari umat itu sendiri. Betul. Yang Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bersama saya Ainun Jamila, di sini telah hadir Bante Dira. Di samping saya, alhamdulillah bisa berjumpa secara langsung, tidak lagi di live Instagram, Bante ya. Ini nggak ada gangguan sinyal jelek ya. Alhamdulillah. Ini perjumpaan pertama secara tatap muka dengan Bante Dira. Tentunya sangat bersyukur karena beliau bisa hadir di Kota Makassar dan bisa berjumpa langsung. Kedepan kita akan banyak berbincang terkait dengan fenomena toleransi, Bante. Iya, betul. Fenomena toleransi yang ya semakin kesini kok pemerintah mengatakan adem-adem aja, Bante ya. Tapi kenapa kok bagi saya, mungkin bagi Bante juga ada kekhawatiran, ada keresahan karena melihat banyaknya penutupan rumah ibadah, susahnya kita membangun rumah ibadah, belum lagi orang-orang yang usil kemudian membubarkan ibadah orang lain. Itu baru-baru kemarin saya menonton di televisi ada, Bante, ketua RT yang kemudian tiba-tiba memaksa masuk dan membubarkan ibadah umat Kristiani, dan itu membuat sedih, kok kenapa bisa seperti itu. Nah, mungkin ini yang akan kita bincang-bincangkan lebih lanjut bersama dengan Bante Dira. Nah, Bante, terkait dengan fenomena toleransi kita pada beberapa tahun belakangan ini, kalau orang bilang katanya naik turun, tapi kalau bagi saya kayaknya semakin turun, Bante. Ada apa sebenarnya, Bante? Ya, mungkin beberapa hal ya yang saya temukan dan beberapa kali saya perjalanan dari Indonesia Barat sampai Timur, di mana ada beberapa daerah yang mungkin kurang tersorot dan lain sebagainya, toleransinya meningkat. Tetapi beberapa daerah yang mungkin tersorot justru malah mungkin penggunaan media, kemudian kurangnya dialog secara langsung, itu yang menurun. Kadang-kala maka di dalam membangun toleransi itu sendiri, dialog-dialog secara langsung, pertemuan, perjumpaan, menjadi sahabat, menjadi kawan lintas agama, lintas kepercayaan, itu adalah salah satu kunci di mana seseorang memiliki wawasan dan penerimaan terhadap perbedaan itu sendiri. Kalau dikatakan naik turun, sebenarnya tidak. Sebenarnya dari dulu di beberapa daerah seperti itu, belum ada perbaikan, cuman sekarang media kan lebih cepat bergeraknya dan itu mempengaruhi di tempat lainnya. Tetapi bagi saya beberapa tempat kenapa menurun? Karena kadangkala ada kebencian dan lain sebagainya yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di tempat yang disorot media itu sendiri. Dan kebanyakan yang terpengaruh hal-hal seperti ini kan jarang berdialog, jarang diskusi, tapi mereka biasa bisa dikatakan penikmat media sosial yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Bahkan belajar agamanya sendiri pun kitabnya Google, istilahnya media sosial itu sendiri. Ya, kalau dibilang naik turun, saya rasa penurunan ada. Cuman positifnya di sini menggerakkan orang, terutama kaum muda itu mau bergerak. Karena adanya kejadian seperti ini, banyak tempat-tempat, banyak pemuda-pemuda lintas agama itu mau bergerak. Kalau sebelumnya kan membiarkan bukan berarti tidak ada sesuatu terjadi, tapi karena mungkin belum terlihat di media itu sendiri ya. Mungkin salah satunya sih di situ. Iya. Menarik bahwa karena Indonesia ini kan terdiri dari kepulauan, negara kepulauan. Jadi misal di daerah A, di Pulau A, tingkat toleransinya sangat bagus, sangat baik. Tetapi di pulau sebelahnya malah semakin menurun. Gitu. Nah, ini mungkin memang menjadi PR besar untuk pemerintah kita, bagaimana supaya regulasi soal isu KBB, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan itu bisa merata ke seluruh daerah begitu. Dan terkait juga nilai positif yang bisa saya lihat seperti yang Bante bilang tadi, ada gerakan pemuda yang kemudian
dengan sadar mau untuk bersusah payah. Iya, Padahal kalau teman-teman saya bilang ini kan isu orang tua, ini kan bukan ranah kita, ini urusan pemerintah kok mau gitu. Nah, mungkin itu yang bisa coba Bante komentari terkait ini. Inilah yang sering terjadi. Jadi kita sebagai pemuda itu bukan hanya menjadi penggerta ya, tapi kita harus menjadi penggerak. Nah, Kebanyakan kan pemuda itu penggerta, sepertinya sedikit-sedikit protes, sedikit demo, tapi apa sih yang bisa kita lakukan? Betul. Ketika kita bisa melakukan, ya lakukan itu. Salah besar bila dibilang, oh ini kan urusan orang tua dan lain sebagainya. Justru kita harus membangun kalangan muda ini supaya tidak seperti orang tua ini gitu. Maksud saya di sini bukan orang tua pada umumnya, tapi ada beberapa orang yang justru malah mempengaruhi anak-anak muda seperti itu. Dan kalau bagi kita membangun toleransi ini untuk masa-masa yang mendatang. betul. Ya, kita beberapa kan warisan hal yang baik lah yang kita rawat, bukan warisan kebencian, bukan warisan permusuhan. Mungkin orang tua kita, senior kita mungkin ada yang bermusuhan, oke, kita terima hal itu. Pasti ada. Cuma selanjutnya kalau kita mau bergerak, kita akan meminjam masa dari penerus kita. Sebenarnya kita bukan mewarisi mereka, tetapi kita pinjem apa yang seharusnya mereka dapatkan nantinya, kita pergunakan untuk saat ini. Kalau saat ini kita tidak membangun, justru kedepannya malah akan semakin rusak. Betul. Ibaratkan kita anak muda itu jadilah penggerak bukan penggerta. Jadilah pengais. Pengais itu menciptakan hal yang baru, bukan pewaris. Kalau pewaris kan kita ngikuti terus Ya itu. sudah, menerima saja. Tetapi kalau kita punya pemikiran, punya gagasan, punya cara-cara yang bisa memperbaiki, ya kamu harus peduli dong gitu. Betul. Tidak harus kita istilahnya protes dan lain sebagainya. Percuma kalau kita hanya bersuara pemerintah lain sebagainya, kalau kita sendiri nggak ada kontribusi di sekitar kita. Justru ketika ada karya, ada kontribusi dari anak muda itu, itulah yang dapat membuka istilahnya mata-mata orang-orang di tempat lain juga. Jadilah kita sebagai manusia yang bermanfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Kalau saya sering bilang, kita sebagai manusia itu tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi kita harus berkembang baik. Dimana ketika kita ada ilmu-ilmu toleransi dan lain sebagainya di tempat yang mungkin tingkat toleransinya tinggi, kita bisa menyumbang-asihkan pemikiran kita ataupun cara-cara kita berdiskusi dan lain sebagainya di tempat-tempat lain yang mungkin kita anggap toleransinya masih kurang ataupun bahkan menurun. Inilah bagaimana kita menjadi anak muda yang perkembangan kita harus menjadi lebih baik. Bukan hanya kita istilahnya memperbanyak kelompok dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa kita kelola dengan baik. Tidak berkualitas. Maksud saya begitu juga dengan ketika kita beragama ya, bukan semata-mata banyaknya teman kita, pengikut kita, tetapi bagaimana membentuk umat-umat itu yang berkualitas juga, supaya nanti mempengaruhi yang lain juga hal yang positif. Itu saya rasa sih di semua agama ya, agama dan kepercayaan lain, saya rasa itu menjadi problem atau tantangan bersama kita semua. Iya. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bante. Tadi Bante sudah mention soal bagaimana di dalam semua agama bukan hanya memperbanyak pengikut, memperbanyak jumlah, tetapi perlu memperbaiki kualitasnya supaya ya manfaatnya bisa jauh lebih besar begitu. Nah, terkait dengan di dalam Buddha sendiri Bante, kan kalau di agama saya Islam, di dalam Islam itu kan banyak juga sekte-sektenya. Ada yang NU Muhammadiyah itu pun dianggap organisasi. Belum lagi kalau beda-beda mazhabnya. Ada yang teman-teman Ahmadiyah, ada yang Syiah dan lain sebagainya. Nah, di dalam Buddha apakah ada hal-hal semacam itu juga Bante? Sama juga sih sebenarnya. Bahkan sering saya katakan bahwa untuk membangun toleransi lintas agama itu tidaklah hal yang sulit. Tetapi lebih sulit lagi ketika kita membangun toleransi sesama agama itu sendiri. Benar. Sama di dalam Buddhis sendiri itu banyak organisasi.
Tapi saya nggak berbicara organisasi di sini, lebih ke aliran, misalnya, atau iya. mazhab. Ada Theravada, ada Mahayana, ada Tantrayana, bahkan yang masuk ke Indonesia banyak di luar 3 itu ada yang Maitreya, ada yang Nichiren dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan tantangan kita dalam menyatukan umat Buddha itu sendiri juga mazhab-mazhab itu sendiri. Bahkan kalau sepengalaman saya ya, tantangan dan rintangan ataupun konflik yang terjadi ketika saya bergerak di lintas agama itu juga kadang-kala malah dari umat Buddha itu sendiri. Iya. Ya mungkin kamu sendiri sering mungkin dari umat kita sendiri bilang, oh ini toleransinya berlebihan dan lain bener, sebagainya. sering banget itu. Ini justru malah dari umat itu sendiri, Betul. yang tidak memahami bagaimana sih kita seharusnya mengamalkan, kita mempraktekkan ajaran agama kita masing-masing itu dengan penuh cinta kasih. Betul. Saya sering bilang juga, kalau semua agama kita bilang mengajarkan tentang cinta, kenapa kita melihat yang lain dengan kebencian? Gitu, istilahnya kan seperti itu. Iya. Bahkan sepengalaman saya sepanjang saya berkeliling ya Indonesia sendiri, justru beberapa penolakan itu di kalangan Buddha itu sendiri. Saya bisa tidur di pesantren, di masjid, di gereja, sepertinya belum ada penolakan, tapi saya pernah ditolak di wihara gitu. Wah. Nah ini saya rasa teman saya yang ustadz juga begitu, yang pendeta juga begitu, pastor juga begitu. Saya juga merasakan seperti itu. Iya. Jadi kadangkala toleransi itu untuk yang lain lebih mudah, untuk ke dalam sendiri memang sangat agak sulit. Betul. Itu ya. Jadi yang seperti Bante bilang tadi, bahwa bahkan di dalam lingkup agama kita sendiri itu banyak resisten, banyak penolakan. Justru akan lebih mudah ketika kita membangun hubungan toleransi itu malah yang kelintas agama. Saya sendiri, sebagian teman-teman bercadar tidak menerima saya, Bante, karena dianggap ya itu tadi toleransinya katanya berlebihan, terlalu jauh dan segala macam. Jadi tetapi ketika saya bergaul dengan teman-teman lintas ke gereja, ke wihara, ke katedral, itu penerimaannya sangat luar biasa, Bante. Nah, mungkin ini yang menjadi tantangan kita bersama, Bante, baik di Buddha maupun saya sendiri di Islam. Bagaimana menginternalisasikan narasi-narasi cinta itu tadi di dalam agama sendiri. Karena kan kalau keluar, saya biasa ngomong gini, Bante, saya mengkritik teman-teman yang katanya sangat moderat. Ketika kalian duduk bersama teman-teman Kristen, kalian itu sangat merangkul. Tapi ketika saya hadir ke sana, kok saya dapat pandangan sini, saya jadi tidak diterima dan banyak hal. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita membangun kembali, mengais kembali seperti yang Bante bilang tadi. Bukan mewaris saja ya, tapi mengais ya. Supaya kita juga bisa mewariskan nanti. Mewariskan di dalam intra kita sendiri supaya lebih bercinta kasih lagi. Mungkin itu yang kita bisa obrolkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan insya Allah mudah-mudahan berjodoh lagi, Bante, untuk bisa ketemu, untuk bisa mengobrol kembali. Sekali lagi terima kasih dari saya dan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.